Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, pagi yang begitu cerah dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husein Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja dan juga Mbak Hajah Nur Nuning. Alhamdulillah sudah berada di studio semuanya. Kasus yang masuk ke meja redaksi adalah tentang seorang wanita usia 24 tahun diajak nikah oleh pria berusia 22 tahun. Dia meragukan apakah pria ini nanti akan setia kepada dia karena ayah si pria ini istrinya 3. Dan si istri juga punya, calonnya ini punya trauma ditinggal ayahnya. Nanti akan dibacakan oleh Mbak Nuning detailnya seperti apa. Oke, assalamualaikum Abu Bakar, Mbak Nuning. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi sehari-hari. Baik, silakan Mbak Nuning dibacakan aslinya. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar dan juga ikhwan akhwat yang disayang Allah. Apakah kita juga punya anak gadis yang usianya sekian, 24 tahun? Kali ini, Assalamualaikum Ustadz. Saya wanita umur 24 tahun. Ada seorang laki-laki yang mau mengajak menikah. Umurnya baru 22 tahun. Saya sarjana dan pria ini lulusan SMA. Keluarga pria ini, ayahnya punya istri 3 Ustadz. Saya sejak kecil nggak kenal dengan ayah saya. Jadi yang menjadi ketakutan pada saya adalah apakah pria ini nanti bisa membimbing saya. Jika dia sudah tidak merasa senang, apakah nanti dia akan nikah lagi? Apakah saya juga akan seperti mama yang ditinggal begitu saja oleh ayah saya? Ini yang menjadi pikiran saya, Ustadz. Saya senang sih diajak menikah, tapi yang menghantui pikiran saya, ya itu tadi. Mohon bimbingan Ustadz Husein, Pak Abu Bakar. Ya. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunna ilma wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat, rekan-rekan pendengar radio TV Silaturahim, Ustaz Abu Bakar Baraja yang selalu datang membawa harapan. Begitu pula Ibu Hajah Nur yang membawa cahaya, Ustaz Muhammad Krisna kita ini yang membawa kenangan yang indah. Beliau lama di Parambus, sekarang bersama Rasil mengudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bawa kita semua menuju suasana dan cuaca yang sejuk, damai, harmoni dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang beranggapan pasangan yang ideal, laki-laki berbeda usianya dibandingkan perempuan, di mana laki-laki itu ya usianya 5-6 tahun di atas usia seorang wanita. Oleh karena itu,
Apabila usia seorang wanita lebih tua dibandingkan usia seorang pria, biasanya masa depannya amat mengkhawatirkan. Karena wanita cepat mengalami saat-saat menopause, mengalami penuaan, sedangkan laki-laki tidak mengenal menopause. Maka apakah mungkin diharapkan adanya kebahagiaan pada pasangan di mana wanita lebih tua dari pria? Lalu kita bertanya, apakah benar kesan persepsi semacam ini dapat dibuktikan? Kita kenal Perdana Menteri Prancis yang menikah dengan gurunya sewaktu di sekolah pada usia tua, yang sekarang masih mendampingi dirinya. Perdana Menteri Prancis yang lampau. Itu selisih usia yang jauh sekali. Mereka hidup harmoni. Sampai sekarang dengan bangga Perdana Menteri membawa istrinya yang merupakan mantan gurunya kemana-mana sebagai istri seorang kepala negara. Dan banyak saya kenal. Saya mengenal wanita-wanita yang sukses, yang baik, menikah dengan pria yang lebih muda daripadanya. Si pria menyayangi istrinya, si wanita menghormati suaminya, walaupun ada selisih umur. Karena sebetulnya kedewasaan bukan dilihat dari usia. Kedewasaan kembali kepada apa? Kepribadian seseorang. Apabila dia beriman, bertakwa, takut kepada Allah, kepada hari akhir, maka kezaliman jauh daripadanya. Tapi walaupun seorang berusia dalam usia yang ideal, menikahi wanita di bawah usianya, belum tentu dia menjadi orang dewasa. Karena kedewasaan bukan dari usia. Bisa saja usia yang sudah cukup, tapi ternyata masih kekanak-kanakan, masih gemar bermain, berkumpul bersama teman-teman, mengabaikan istri, mengabaikan anak, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak bagi seorang suami atau ayah. Bahkan sering melakukan tindakan kekerasan terhadap keluarganya. Oleh karena itu, saudari kita yang bertanya, yang masih bingung dalam menentukan apakah dia terima permintaan dari laki-laki yang berada di bawah umurnya, apakah dia menolak. Kemudian dia juga pernah mengalami trauma karena ibunya ditinggalkan ayahnya. Sedangkan pria tersebut orang tuanya menikah 3 istri. Buat saya, seorang dengan 1 istri atau 2, 3, 4 istri bukan merupakan hal yang menentukan kesetiaan laki-laki. Orang terkadang memiliki 3 atau 4 istri. Dia tanggung jawab, dia mengayomi istrinya semua dengan cara yang baik dan adil. Sedangkan satu orang yang memiliki 1 istri ternyata dia tidak menghargai, tidak menghormati, dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga suatu ditanya yang satu ini. Suami yang suka main tangan, yang suka marah, yang suka nyelekit, yang suka mengungkit pada saat memberikan apa-apa untuk dirinya, ditanya, kalau kamu diberikan kesempatan memilih kembali, pilih mana kamu? Dengan status ya, sebagai istri ya, dengan suami yang tidak menikah lagi, tapi kamu mengalami perlakuan seperti ini, atau menjadi salah satu dari 4 yang diperlakukan mulia oleh suaminya. Dia mengatakan, saya memilih kalau bisa dan jam bisa kami putar ke belakang, saya lebih suka menjadi salah satu di antara 4 yang harmoni, istri suaminya menghormati istri-istrinya, dan saya tidak lihat ada ketegangan, ada juga keresahan seperti yang saya rasakan. Jadi belum tentu yang memiliki 1 istri bisa lebih membahagiakan istrinya. Karena saya jumpai ada pria-pria yang memiliki istri lebih dari 1, istrinya amat-amat mencintainya. Sampai ketika dia menikahi beberapa istri, pada akhir-akhir kira-kira berusia 60 tahun, dia merasa bebannya berat. Karena usahanya turun. Rumah yang tadinya besar dijual untuk menghidupkan dirinya. Karena dia takut kepada Allah Ta'ala, didatangi istri satu persatu. Dia mengatakan, saya minta maaf, bukan saya nggak mencintai kalian. Tapi saya tidak mampu lagi untuk bisa membiayai kalian. Bahkan saya
datang kepada kalian untuk ongkos pun ya, berat buat saya. Kalian tahu selama ini selagi saya punya, saya nggak pernah sama sekali sia-siakan kalian. Nah, sekarang daripada saya berbuat zalim, saya ingin memberikan kesempatan bagi kalian untuk berpisah. Apa jawaban istrinya? Kamu tidak perlu pikirkan, kami tahu kamu kok. Kalau kamu nggak punya uang ongkos, saya berikan ongkos untuk datang. Yang penting jangan ceraikan kami. Masya Allah. Kenapa? Karena suaminya tidak pernah sama sekali apa? Menganiaya istri-istrinya. Kebahagiaan bukan dimonopoli oleh satu orang, tidak. Kebahagiaan itu ada pada orang-orang yang mensyukuri dan menghargainya. Begitu kita mensyukuri nikmat Allah, hati kita penuh dengan rasa rahmat, hidup kita akan bahagia. Tapi begitu rahmat dicabut, walaupun Anda cantik, memiliki suami yang tampan, kaya raya, mencukupi, tapi rahmat hilang, maka keindahan hidup ini akan hilang. Tapi begitu rahmat di hati seseorang, kita akan lihat keindahannya seperti seekor harimau, bisa dia merawat anaknya, mencintainya dengan penuh cinta kasih, bahkan dia berburu, sebelum dia bahkan dia kupas buruannya diberikan pada anak terlebih dahulu. Dijilati dengan penuh kasih sayang. Membuat penampilan yang menyeramkan berubah amat syahdu. Oleh karena itu ibu, jangan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan sempit tadi. Tapi ibu perhatikan, calon laki-laki ini yang minta ibu bagaimana sikapnya. Bagaimana kira-kira keimanannya, ketakwaannya dalam menjaga hak-hak Allah. Kalau seandainya saudari melihat orang tuanya beristri 3, coba lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Kalau dia memperlakukan istrinya dengan mulia, dengan baik, ini akan menjadi dasar bagi si anak dalam memperlakukan juga saudari dengan mulia. Tapi kalau ayahnya orang-orang yang tidak baik, tidak memperlakukan istrinya dengan mulia, kawin sana, kawin sini, kurang bertanggung jawab. Kemudian saudari juga melihat laki-laki ini yang 22 tahun, kelakuannya kurang begitu baik atau kurang bertanggung jawab, ya, tidak punya kepribadian yang bersih, orang semacam ini tidak layak menjadi pendamping Anda. Tapi walaupun usianya di bawah Anda, apabila dia beriman, bertakwa, orang-orang yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah, bertanggung jawab, orang semacam ini, jangan Anda ragu-ragu untuk menerimanya. Dan jangan sekali-kali dipengaruhi oleh trauma masa lampau. Karena apa yang dilakukan orang lain bukan berarti akan dilakukan oleh calon Anda. Jadi jangan kita mengeneralisir. Jangan dihantui oleh trauma-trauma masa lampau. Karena trauma ini bisa berulang karena sugesti kita. Tapi kalau Anda yakin, berserah diri kepada Allah, minta kepada Allah untuk melindungi Anda dan rumah tangga Anda dari pengalaman-pengalaman masa lampau, Anda lihat calon suami Anda orang yang baik, bertanggung jawab, terima dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya beristikharah, mohon petunjuk dari Allah. Karena kita tidak mengetahui apa yang tersembunyi, Allah Maha tahu. Jadi bukan karena usia, ya, wanita yang lebih tua akan membuat mereka tidak berbahagia. Karena kadang-kadang usia wanita yang lebih tua, lebih bijak, bisa membuat apa? Seorang laki-laki justru apa? Tertawan hatinya. Bukan karena kecantikan fisik yang mudah sekali pudar. Sebulan, 2 bulan, seorang laki-laki bisa jemu, bisa bosan. Di luar banyak kecantikan-kecantikan dan bunga-bunga yang amat indah. Bagaimanapun dia tidak akan mungkin bersaing dengan mereka. Begitu dia melahirkan, perutnya mulai penuh dengan kerutan-kerutan berwarna hitam. Walaupun dia menggunakan baju yang ketat, tetap suatu dibuka di hadapan suaminya akan melihat tidak sama kamu dengan yang di luar. Oleh karena itu, ini bukan merupakan ikatan yang kuat. Tapi bila Anda mulia, baik, bijak, tahu menempatkan diri bertakwa pada Allah, walaupun banyak bunga-bunga di luar yang cantik, mata suami Anda akan terus tertuju pada Anda. Rasa rahmat akan membuat kehidupan rumah tangga berbeda. Oleh karena itu Allah menjanjikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini merupakan anugerah dari Allah. Mesti kita siram, kita pupuk dengan baik. Oleh karena itu tidak perlu khawatir. Kalau Anda melihat calon Anda baik, bertanggung jawab, bertakwa, tidak ada hubungan antara perbuatan orang lain dengan suami Anda.
Begitu juga trauma yang terjadi pada orang lain, kalau Anda berlindung, berdoa kepada Allah, bertakwa kepadanya, insya Allah tidak akan terjadi pada Anda. Wallahu a'lam. Jadi usia sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijaksanaan, apalagi kalau dikaitkan dengan cinta. Pak Abu Bakar, menurut Pak Abu Bakar, apa yang harus disiapkan oleh seorang gadis 24 tahun yang ada trauma dengan ayahnya yang meninggalkan ibundanya dan dilamar oleh pria yang ayahnya menikahi banyak wanita? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Pujian kita kepada Allah yang tidak pernah putus-putusnya kehadiran satu sin dan rekan-rekan semua yang ada saat ini. Bagaimana Rasulullah selalu memberikan bimbingan dengan berbagai macam toladannya yang sehingga kita ketika mengingat yang namanya Rasulullah, kita punya bayangan bagaimana Rasulullah itu memperlakukan sahabatnya, istrinya, anaknya. Nah, bayangan inilah yang sering terjadi pada kehidupan manusia. Bayangan inilah yang terus-menerus menghantui dari dirinya manusia. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita mendengar namanya Rasulullah, kita akan bayangkan bagaimana Rasulullah berkata kepada sahabatnya. Ketika kita mendengar namanya Rasulullah, terus kita bisa membayangkan bagaimana ketika sholatnya Rasulullah. Itu adalah bayangan-bayangan kita. Sehingga bayangan kita itu akan mendekati, merefleksikan diri kita kepada apa yang terjadi dalam bayangan itu. Inilah image bayangan yang terus-menerus ada pada diri kita. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu atau mendengar sesuatu, kita langsung membayangkan itu, nah itu akan masuk ke dalam diri kita, masuk menjadi refleksi dari diri kita. Apa yang terjadi? Maka kadang-kadang kita akan bisa melakukan yang sama. Oleh karena itu ketika lihat seorang yang ingin menikah, baik itu pria maupun wanita, ketika dia mulai mau menikah, dia sudah punya bayangan. Dia punya ketentuan bayangan tersebut, image bahwa nanti kalau saya menikah, saya seperti ini, saya akan seperti itu, akan seperti ini. Nah, bayangan-bayangan itulah yang akan mengikuti dirinya. Jadi kalau kita menggambarkan pikiran kita sendiri, kadang-kadang gambaran itu menakutkan. Sedangkan desakan untuk menikah sudah terus-menerus. Sedangkan bayangan itu menakutkan. Apa yang terjadi ketika sudah menikah? Bayangan tersebut akan terus muncul. Akibatnya apa? Seorang pria yang baik pun akan menjadi yang tidak baik karena pikirannya nggak baik. Pikiran siapa? Pikirannya sang istri. Banyak bayangan-bayangan memulai ketika kita memulai melakukan sesuatu. Kalau kita sudah punya bayangan yang negatif, maka yang muncul adalah negatif. Kalau kita bayangkan, jadi apa yang kita harus lakukan? Saya akan menikah. Bayangkan pernikahan itu membahagiakan. Pernikahan itu menyenangkan. Tapi ketika kita sudah bilang tapi, apa yang terjadi oleh bayangan yang kita dengar, kita dapatkan, itu akan muncul dan akan menjadi diri kita dan kita akan melakukannya. Bayangan inilah yang harus di-clearkan ke setiap pada orang yang akan mau melakukan sesuatu. Berbagai macam perilaku kita, ketika kita diikuti oleh bayangan, maka bayangan itulah yang akan merefleksikan diri kita pada perlakuan kita. Nah, kembali kepada kasus ini, apakah dia yang lebih muda, apakah yang lebih tua, tetap sama saja. Karena mau tidak mau harus berpasangan. Kalau tidak berpasangan, tidak akan pernah terjadi yang namanya pernikahan. Oke.
Bagaimana kita harus menggantikan bayangan tersebut? Bayangan si suami ini, calon suami ini punya bayangan bahwa nanti seperti ayah saya yang entah kemana dia. Berarti dia sedang merindukan ayahnya seperti sang suami. Ya, mau tidak mau ketika dia sudah nikah, ayah saya pergi jauh. Mau nggak mau kita minta izin, menyuruh si suami kita, udah dia pergi jauh sana. Itu karena pikiran kita. Digoda lah, dihasut, diperlakukan dengan yang tidak baik. Sehingga si suami itu pergi seperti kayak ayahnya. Loh, mama saya nggak seperti itu. Mama saya baik, cuman ditinggal pergi sama suaminya. Oke. Tapi karena kita ketakutan, maka ketakutan itulah yang menyuruh pikiran kita untuk menyuruh si suami pergi. Kalau kita bayangkan bahwa suami kita ini ayahnya punya istri 3, bayangan tersebut ketika dia sudah menikah sama kita, bayangan ayahnya dia jadi dirinya dia, sehingga setiap dia pergi, nah kamu sudah kemana nih? Pasti kamu ke tempat istri yang lain. Karena itu bayangan, sehingga pikirannya dihantui oleh bayangan tersebut, tersiksa hidupnya. Oleh karena itu, mulai ketika kita memulai sesuatu, berniat untuk menikah, niatlah menikah dalam kebaikan. Niatlah menikah dengan bahwa ini kehendak Allah, ini kebaikan dari Allah. Seperti yang tadi sudah diterangkan, kalau laki-laki ini baik sesuai dengan kriterianya dalam syariat Islam, laksanakan. Ketika dia tidak, meskipun orang tuanya siapapun, kita tidak perlu diperhatikan itu. Yang kita perhatikan adalah dirinya, din. Walaupun kata-kata apa namanya orang Jawa bilang? Bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot. Itu harus diperhatikan. Oke, kita melihat ke sana. Kalau ada kita ambil. Tapi yang penting adalah bagaimana dirinya, perilakunya dia. Ya, yang penting adalah dirinya. Yang mau menikah itu bukan keluarganya. Kita tidak menikah dengan keluarganya. Kita menikah dengan dia, dengan otomatis kita bersama dengan keluarganya. Bukan menikah dengan keluarganya. Bukan menikah dengan ayahnya. Bukan. Tapi kita menikah bersama dengan dia. Dan kemudian kita bersama, bukan menikah. Banyak yang, kalau kamu menikah dengan saya, sama juga kamu menikah dengan keluarga saya, sama adik-adik saya. Nggak bisa berpikir seperti itu. Perkataan yang seperti itu jangan dibuat menjadi satu kebenaran. Bahwa kita ini bersama, ya tentu ipar, jadi ipar, bukan lagi, loh kamu kan kalau sudah menikah dengan saya, ya sudah kamu akan jadi seperti yang bersama, main seks bebas, tidak bisa itu terpikir. Kembali kepada hakikat dalam pernikahan tersebut. Oke. Jadi dalam pikiran kita harus punya, kalau dalam apa namanya perdagangan itu branding kita. Pikiran kita membranding suami kita bagaimana. Kalau suami kita brandingnya bagus, mau tidak mau dia akan menjadi bagus buat kita. Jadi image kita, bayangan kita inilah yang penting buat kita. Bayangan kita. Ketentuan-ketentuan yang kita lakukan ini kita. Nah, kembali yang kedua, ketika kita punya trauma, ya, bahwa trauma itu terjadi pada yang lalu, bukan yang akan datang dengan suami kita. Terjadinya pada yang lalu. Bisa nggak mempengaruhi? Bisa. Kalau trauma tersebut terus-menerus menjadi bayangan dirinya. Jadi kalau misalnya trauma itu akan terus-menerus menjadi bayangan buat dirinya, dengan otomatis trauma itu akan terus membawa dirinya. Jadi ketika dia ditinggal, dia tidak pernah mengenal ayahnya, itu bukan merupakan satu dirinya.
Karena Allah tidak langsung memastikan bahwa kamu berkaitan dengan ayahmu. Kamu berkaitan dengan ibumu, dengan permasalahan ibu dengan ayahnya itu bukan permasalahan anak. Yang kita harus mengambil satu sikap bahwa persoalan ayah sama ibu itu persoalan mereka. Bukan persoalan anak. Ketika ayahnya menikah lagi, bukan berarti si anak itu akan seperti si ayah. Bukan menjadi genetik orang menikah kembali. Perilaku kasar dari sang ayah itu tidak menjadi genetik pada anak. Tapi kita lihat apa yang terjadi pada anak tersebut. Perlakuan ayahnya terhadap si anak dengan kekasaran, bagaimana si anak menerima perlakuan tersebut sehingga dia bisa clear, bisa menyisihkan, menyingkirkan perlakuan ayahnya pada dirinya. Kita lihat, jadi yang kita perhatikan, image kita adalah siapa calon suami kita. Itu yang kita lihat kan. Ketika kita lihat belakangnya dia, ayahnya, kita lihat siapa dia, kita tidak akan pernah lihat suami kita. Kalau kita misalnya hanya membayangkan belakangnya dia, oh ayahnya menikah lagi, oh ibunya seperti ini, maka kita tidak pernah melihat sih calon suami kita. Siapa sih calon suami kita nggak pernah terlihat. Bagaimana sih perilakunya nggak pernah terlihat. Karena image kita, bayangan kita, ayahnya. Nah, singkirkan bayangan pada ayahnya, tapi ambil bayangannya. Kalau pernah bertemu, apa yang kita dapatkan dari sang calon suami itu? Apa yang kita lihat? Oh, kebaikan dia, kata-kata dia, perilakunya dia, akhlaknya dia, taatnya dia pada Allah. Yang itu yang kita bisa dapatkan, yakinkan bahwa dia baik. Yakinkan bahwa dia. Tapi kan bisa saja ketika bertemu dengan saya, dia pura-pura. Dia mencoba untuk manis, baik, seperti yang terjadi banyak kita dapatkan ketika dia menikah, sebelum menikah, sopannya bukan main, sama mertuanya juga sama ibu kita baiknya bukan main, sampai si ibu kita ini jatuh hati sama dia, sampai kamu nggak boleh mikir yang lain, harus nikah sama dia. Karena begitu dia mencoba untuk katakanlah manis-manis agar supaya diterima. Namun ketika menikah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mulai muncul dasar dirinya. Perilakunya kasar, perbuatannya semaunya sendiri, mertuanya kesel, kenapa bukan dari dulu, kayak saya udah perasaannya nggak enak. Padahal pada waktu si calon tersebut datang kepada ibu kita, dia baik, si ibu benar-benar terpengaruh. Namun setelah sudah menikah, sudah jadi seperti ini, dia kaget. Ini perhatikan. Jadi ketika kita melihat seorang yang berpura-pura, ya, jadikan sesuatu yang baik kita lihat. Jadi bagaimana seorang itu berpura-pura? Ya kita secara feeling, kita minta sama Allah, istikharah yang tadi sudah ditetapkan, itu penting. Jadi setiap seorang yang berpura-pura, insya Allah dia tidak akan pernah bisa berpura-pura di hadapan Allah. Dia mau berpura-pura dalam hal ingin merusak seorang anak atau keluarga, insya Allah Allah akan singkirkan. Kalau kitanya minta sama Allah. Tapi kalau kita terpengaruh, ya kita hanyut dengan keadaan seperti itu. Nah, kembali kepada permasalahan, sebaiknya lepaskan bayangan di luar diri anak tersebut, di luar diri calon tersebut, lihat calon tersebut. Perhatikan dia, karena yang kita akan lihat dia, bukan bayangan, bukan ayahnya, bukan siapapun. Kalau kita udah lihat itu baik, istikharah pada Allah, Allah tetapkan baik, insya Allah itu akan selamanya menjadi baik. Insya Allah. Insya Allah. Apakah membuang trauma masa lalu mudah? Kalau itu perlu waktu, Ustadz Hussein. Kalau misalnya menunda atau menolak, atau bukan menolak tapi menunda, kira-kira efeknya seperti apa ya di dalam perjalanan
lamar-melamar. Dan juga terkait dengan istikharah, banyak teman-teman yang masih tidak yakin berapa lama sih kita sholat istikharah agar kita betul-betul diyakinkan mau terus atau mau nunda nih. Gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan sholat istikharah, istikharah itu artinya memohon Allah untuk memilihkan buat dirinya. Apa tanda-tandanya? Apabila dia ingin sholat istikharah, bukan hanya satu kali, satu hari. Setiap waktu sholat dia bisa istikharah. Sebelum atau sesudah. Kemudian di malam hari. Dia mohon pada Allah untuk menentukan pilihan yang terbaik buat dirinya. Kalau dia bersungguh-sungguh, Allah pasti akan pilihkan yang terbaik buat dia. Berarti kan ini merupakan satu hal yang memberikan penenang buat dia. Ini bukan pilihan saya, tapi pilihan Allah. Dan Anda juga pada saat ini harus menjaga jarak. Jangan hati Anda sudah cinta lebih dulu, hasil istikharah apapun juga, Anda akan kaitkan semua ke arah apa? Ya, Anda harus jauh istikharah minta kepada Allah. Jadi kalau harus ini, netral ya ketika istikharah. Ya? Kalau ini pria yang terbaik buat saya menurut Engkau ya Allah, akan membawa kebahagiaan buat saya di dunia maupun di akhirat. Begitu juga akan menjadi laki-laki yang akan menjadi ayah yang baik. Tolong ya Allah mudahkan dan tentramkan hati saya. Nggak harus bermimpi, tentramkan hati saya. Tapi kalau hal ini berlawanan dengan keridhaanmu, di saat saya menikah dengan dia akan membuat kehidupan saya justru mengalami kesuraman, kegelapan, keresahan, dan membawa dampak yang buruk di masa akan datang. Jauhkan ya Allah dari saya dan bersihkan hati saya agar saya tidak mengingat dirinya. Dan gantikan saya yang lebih baik lagi dari apa yang ada ini. Jadi setiap waktu sholat tidak harus mimpi hasilnya. Nanti kalau seandainya pria ini pria yang tepat buat ibu, buat saudari, Allah akan lapangkan, tentramkan hati saudari. Tapi ingat, selama ini harus berjauh dulu. Jangan memandang juga, mendengarkan juga kata-katanya, akhirnya kita tidak akan dapat melihat kejelasan dari pilihan Allah. Kalau seandainya Allah tentukan bahwa ini bukan pilihan untuk Anda, minta pengganti yang lebih baik. Allah akan kirimkan yang lebih baik lagi. Allah tidak pernah menolak hambanya. Tapi hambanya suka kadang-kadang memaksakan keinginannya. Seperti seorang wanita yang cinta pada seorang pria. Prianya kebetulan tinggal di Belanda. Dia tadinya non-muslim menjadi orang Islam, kemudian mau menikah dengan dirinya. Datang kepada ibunya. Ibunya menolak. Khawatir kalau sampai dia masuk Islam hanya untuk menikahi. Datang kepada saya bilang, mau nggak saya tunjukkan jalan? Mau Ustaz? Begini. Kamu minta kepada Allah saat istikharah, ya Allah, kalau pria ini merupakan pria yang tepat, yang baik untuk saya menurut Engkau, ya Allah, tolong tentramkan hati saya, mudahkan, dan buat hati ibu saya meridainya. Tapi kalau bukan, jauhkan dari saya, ya Allah, bersihkan hati saya dari pria ini, ya, dan tetapkan hati saya. Dia bilang, jangan begitu dong Ustaz. Saya minta, saya sudah suka sama dia soalnya. Sudah suka. Jadi kalau bisa jangan dipisahkan Ustaz. Saya bilang, kalau kamu minta pada Allah, kembalikan pada Allah. Jangan kamu minta sama Allah petunjuknya, tapi kamu maksakan kehendak kamu. Jadi bukan hasil istikharah namanya. Kemudian yang kedua, seperti yang Abu Bakar tadi katakan, yang membuat kehidupan manusia itu terang, cerah, begitu juga indah, harapan. Harapan. Tapi jangan harapan berubah menjadi angan-angan. Oleh karena itu harapan harus ada penyeimbangnya, takut. Takut bukan apa? Terbawa oleh trauma, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk apa? Selalu hidup di antara takut dan harap. Selalu Allah sebutkan mengenai api neraka, Allah sebutkan juga mengenai surga. Jadi takut kita bukan takut yang membawa trauma, takut yang membuat kita kehilangan keberanian, tapi takut yang menjadi rem bagi kita untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Sedangkan harap kita bukan harapan yang berubah menjadi angan-angan yang membuat akhirnya kita menjadi liar, tidak terkendali. Takut kita kepada apa-apa yang tidak diridhai Allah. Itu yang perlu takuti. Kalau kita takut dari apa yang tidak diridhai Allah Ta'ala, lalu kita berharap kepada Allah dengan menempuh jalan yang Allah ridhai,
di hadapan Anda masa depan yang cerah dan indah. Tapi kalau takut kita tidak pada tempatnya, kita lupa kepada Allah, berharap kepada selainnya, takut dari masa depan, maka Anda akan selalu sepanjang perjalanan hidup Anda dihantui oleh kegelisahan, ketakutan. Padahal semua ini kan hanya merupakan bayang-bayang. Tapi kebenaran yang sejati ada di tangan Allah. Dia yang kuasa untuk memberikan kebahagiaan, dia pula yang kuasa untuk membuat kehidupan Anda merana dan menderita. Oleh karena itu, panjatkan doa dengan sungguh-sungguh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian, pasrahkan sepenuhnya kepadanya. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah itu kita betul-betul menjadikan Allah sebagai pelabuhan bagi kita. Tempat kita berharap, tempat kita berlindung. Walaupun kondisi kita lemah, tak berdaya, bersama Allah kita akan menjadi kuat. Miskin, bersama Allah kita akan kaya. Begitu juga pada saat kita mengalami ancaman yang menakutkan, bersama Allah kita akan aman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Oleh karena itu jangan Anda terbawa oleh perasaan mengikuti juga kisah-kisah, cerita-cerita di tengah-tengah sekian banyak wanita. Jangan kamu. Kalau kawin sama pria di bawah usia kamu, nanti kamu baru setahun, 2 tahun ditinggalkan, dia bosan pada kamu. Kalau memang seperti apa yang Anda katakan, yang disampaikan oleh sekian banyak orang, maka kebosanan ini bukan hanya datang pada pria yang berada di bawah umur seorang wanita. Kebosanan akan terjadi juga pada laki-laki yang kalau memang nafsu yang diikuti, pasti akan bosan. Tapi kalau dia meniti keridhaan Allah, mengharapkan ridhonya, walaupun di hadapan dia wanita, cantik lalu lalang, tapi tetap hatinya bersama Allah, Allah akan giring hatinya juga pada istrinya. Masya Allah. Begitu juga seorang wanita. Jadi jangan pernah dengarkan cerita-cerita kosong. Juga dengarkan berbagai macam hal-hal dan kabar yang menakutkan. Akhirnya Anda mengalami ketakutan seperti seorang yang mendengar berita orang yang terkena COVID di sana sini, akhirnya Anda sakit di rumah walaupun tidak terkena COVID. Tapi berapa banyak orang yang tetap bekerja walaupun menjaga dirinya, dia tampil di muka umum, bahkan lebih banyak kesibukan di luar, tapi dengan tetap bertawakal pada Allah, menjaga dirinya dan dia pasrah kepadanya. Allah kasih, alhamdulillah, Pak. Orang-orang ini justru apa? Damai, tentram, jauh dari penyakit. Tapi yang di rumah Parno, ada yang stres, ada yang mengalami kemunculan penyakit-penyakit yang bermacam-macam yang tidak pernah ada sebelumnya. Bisa juga di rumah terkena COVID. Jangankan orang, kucing sekarang ikut terkena COVID. Ketika kita di rumah terkena COVID, kucing-kucing kita semuanya lesu. Makan tidak nafsu, berjemur. Seperti yang kita saksikan, bagaimana Pak Anies menjenguk seekor harimau yang terkena COVID. Betul enggak? Iya. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, tempat yang paling aman bukan kita takut, bukan kita bergelisah, tapi berserah diri pada Allah. Ikuti jalan yang Allah ridhoi, jauhkan diri dari apa yang Allah murkai, Anda akan bahagia. Oleh karena itu Anda saat ini jangan berpegang-pegangan, jangan juga berbincang-bincang melalui telepon berlebihan, rayu-merayu. Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang Anda impikan. Malah akan membuat Anda mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan. Hati cinta, tapi takut dengar cerita yang mengatakan begini begitu. Tidak. Kalau Anda betul-betul pertama Allah, serahkan pada Allah untuk menentukan. Kalau bukan pria ini yang tepat, minta pengganti yang lebih baik. Kalau pria ini yang tepat, minta diberikan ketenangan dan mudahkan hidup Anda di masa yang akan datang. Jadi di antara harap dan takut kepada Allah, bukan takut pada kezaliman Allah, takut kepada dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan berharap dari selain Allah, karena mereka semua juga sama-sama makhluk yang butuh, tapi serahkan harapan Anda kepada yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ustadz, pertanyaan psikologi keluarga yang lalu itu kebetulan sewarna. Ini saya cek lagi, usia sudah 36 tahun Ustadz. Tak pernah buka hati selama ini memang karena perempuan. Karena selama ini saya tekun dengan pendidikan. Sayangnya Ustadz, yang merapat pada saya saat ini bukan Muslim. Tapi saya takut ketuaan.
Meskipun ta'arufan pernah, tapi nggak berhasil. Nah, yang paling akhir ada seorang pria yang mendekat dan meminta saya untuk menjadi pasangannya, tapi anaknya sudah 3. Yang saya pelajari, anak-anak nggak rela ayahnya menikahi saya. Aduh, gimana dong Ustadz? Usia sudah, anak-anak pria yang melamarnya. Dia menikahi saya. Gimana dong Ustadz? Usia udah jelang senja nih. Iya, 36 tahun seorang wanita. Banyak wanita pada usia dini datang pelamar kepadanya. Banyak juga umurnya mulai menua sedikit demi sedikit, tapi tidak ada yang cocok dengan dirinya. Tiap ada yang melamar, bahkan dia mengatakan bukan tipe saya. Hati saya nggak serak. Kalau ditanya nggak serak karena apa? Orangnya baik, bertakwa, tanggung jawab. Dia mengatakan saya punya hati nggak serak aja. Jadi dia tidak punya standar yang jelas dalam memilih calon suami. Kalau cinta datang sebelum menikah, cinta seperti ini mudah sekali pudar. Tapi cinta yang dibangun setelah pernikahan itulah cinta yang baik. Oleh karena itu, kenapa wanita diserahkan kepada walinya? Ya. Walaupun diizinkan untuk melihat calon yang melamar dirinya, tapi harus di bawah panduan orang tuanya, ya, agar memilih yang terbaik bukan dengan perasaannya. Nah, buat Anda yang usia 36 tahun, kalau ada pria muslim melamar Anda yang berbeda agama, berbeda keimanan, ini betul-betul akan menjadi bumerang di masa akan datang. Belum lagi di hari akhirat. Karena Allah tidak menghalalkan seorang wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh, ya, mohon kepada Allah. Bukankah Allah memiliki nama-nama yang begitu indah? Allah tidak memiliki sekretaris, tidak memiliki ajudan. Ya. Kalau kita yang berhubungan dengan Allah, kita langsung berhubungan dengan Allah malam, siang, ya, di tengah-tengah keramaian sendirian, panggil Allah namanya. Qulillah awilur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Panggil ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan Anda mengatakan, saya sudah tua. Laki mana yang akan datang pada saya? Saya kecantikannya kalah dibandingkan fulan. Banyak wanita-wanita cantik, sedangkan saya ini sudah mulai mengalami penurunan. Dan model saya juga model lama yang baru-baru lebih cantik. Kalau ini menjadi tolak ukur dalam memilih istri, maka hanya wanita cantik yang punya kesempatan menikah. Banyak kita jumpai pria-pria tampan bahkan menikahi wanita sederhana. Waktu ditanya kenapa? Tidak tahu, saya punya hati bahagia, tenteram kalau berkumpul bersama. Saya lihat garis-garis cantik-cantik di luar, cental-centil, tapi hati saya nggak bahagia. Saya merasakan kalau saya menikah dengan mereka, saya yang akan mengurus mereka, melayani mereka, capek hidup saya. Jadi kalau kita lihat, bukan karena apa? Karena keindahan, kecantikan yang membuat seorang wanita lebih cepat menikah. Tidak. Tapi mohon pada Allah. Kemudian kepribadian yang baik, jauh dari keangkuhan, kesombongan, menjaga kebersihan hidup dan kesetiaan. Karena wanita yang setia itu yang dicintai oleh laki-laki. Mungkin waktu pertama kali menikah biasa-biasa aja. Karena apa? Dia orang yang tidak berlebihan dalam kecantikan. Tapi begitu dia berumah tangga, dia melayani suami dengan baik, penuh kesetiaan, penuh kesabaran, akan membuat suami betul-betul tertawan dan jatuh cinta. Anda pada usia 36 tahun kan berarti Anda sudah dewasa. Kalau Anda betul-betul dewasa seperti usia Anda, insya Allah begitu bersuami, suami Anda akan menemukan Anda sebagai wanita pendamping yang ideal. Jangan putus asa, jangan berkecil hati, jangan kehilangan rasa percaya diri. Kalau bersama Allah, Anda akan memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Allah pilihkan dari sekian miliar laki-laki pria yang terbaik buat Anda. Wala yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak akan berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang merugi. Jadi insya Allah tanpa diiklankan, tanpa iklan, tanpa propaganda, ya, tanpa kesulitan, Allah akan kirimkan pria yang terbaik. Mohon pada Allah, bangun di waktu malam dan jalan di atas keridhaannya. Insya Allah pria yang terbaik yang akan datang pada Anda. Wallahu a'lam. Masya Allah, kesabaran dalam menantinya luar biasa. Tapi tadi ketika dia mengatakan sayang anaknya yang 3 orang tampaknya kurang menyukai ayahnya menikahi saya, ada cara nggak untuk membuat anak-anak itu kemudian mengizinkan ayahnya menikahi saya? Mungkin secara psikologi ada yang bisa dilakukan?
Bismillahirrahmanirrahim. Begitu indahnya pernikahan. Kalau kita benar-benar merasakan dan melihatnya dengan baik. Tapi pernikahan itu akan menjadi rumit karena kita mikirin terus. Jadi pikiran kita tuh hanya berpikir, aduh banyakkan aduhnya, nantinya, berbagai macam. Nah akhirnya menjadi rumit. Allah permudah kita sendiri yang mempersulit. Semuanya indah. Ketika seorang laki-laki datang kepada seorang wanita, si wanita tersebut berpikir, dia baik enggak, dia ini enggak, itulah prosesnya. Kalau kita lihat 36 tahun selama ini dia mengejar karir pendidikannya, kemudian setelah sudah sampai posisinya, dia bingung mau kemana. Nah, kebingungan dia ini mengakibatkan bingung lagi terhadap ketika dia mau memilih. Ya, sekarang, dia sudah mengatakan tinggalkan yang Nasrani yang datang, dia mungkin tidak. Sekarang pilihannya adalah seorang pria yang datang punya anak 3. Tapi anak-anaknya 3-3-nya nggak suka sama dia. Nah, apa yang membuat seorang anak itu tidak suka ayahnya menikah lagi sama wanita lain? Yang menjadi permasalahan sekarang, yakinkan orang itu tidak suka pada orang lain karena ada sesuatu takut kehilangan. Jadi si anak-anak ini takut kehilangan ayahnya. Ketika nanti dia menikah sama wanita lain, ya, dia nggak kebagian lagi sama si ayah. Direbut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Ya, sekarang kamu lihat, takut kehilangan ini, takut kehilangan kasih sayang, takut kehilangan kesempatan bersama, ya, takut kehilangan kalau misalkan nanti dia membutuhkan sesuatu, ya, minta aja sama tante atau minta aja sama dia. Udah merasa gengsi. Ya, takut kehilangan ini yang harus dikelirkan. Kalau kita ingin menikahi ayahnya, bukan berarti kita lepaskan. Kita lihat anak itu. Ketika anak itu takut kehilangan ayahnya, kita informasikan sama dia, ayahmu ada di sini, ayahmu selalu ayahmu yang baik, ayahmu yang hebat, ayahmu yang pintar, ayahmu. Kalau si anak itu mendapatkan informasi dari kita sebagai seorang wanita yang akan menikah dengan ayahnya, menyampaikan kepada anaknya tentang kehebatan si ayahnya, maka si anak gak akan merasa kehilangan. Karena dia memberikan si ayah itu pada dia. Oh, ayahku seperti ini. Oh, dia benar. Oh, ayahku yang seperti ini, dia benar. Ayahmu tuh orang yang memberikan kasih sayang. Ayahmu itu orang yang baik. Ayah kamu itu kalau misalnya ngomong enak. Dia gak akan merasa kehilangan karena dia mendapatkan ayahnya dari siapa? Dari calon ibunya. Berarti si ibu ini akan memberikan apa yang ada pada ayah untuk dirinya. Si ibunya itu yang akan mendapatkan. Ini intinya bahwa orang takut kalau dia nggak berani cemburu dan sebagainya itu yang berlebihan karena dia takut kehilangan. Ya, karena kita nggak pernah memikirkan bahwa ya, insya Allah dia tidak akan hilang kalau Allah sudah berikan. Kalau Allah nggak berikan pasti nanti dia hilang. Yang hilang itu karena kita nggak merasakan bahwa ini dari Allah. Dan yang kedua, bisa saja anak-anak itu nggak masalah. Ya. Bisa saja si anak itu oke-oke saja, tapi bayangan kita yang seperti tadi saya sampaikan, ya bayangan kita, nanti si anaknya mau nggak sama saya? Nanti itu juga berpengaruh. Jadi usia 36 tahun itu, nanti dia berpikir gini, dia masih ingat sama ibunya enggak? Nanti saya cuma dianggap sebagai, bukan si anak takut kehilangan, atau si anak bukan nggak nerima kita yang membatasi pada anak tersebut. Nanti kalau dia marah-marah sama saya, kalau dia tahu ayahnya nikah sama saya, dia marah, dia nggak suka.
Jadi sudah di-image dulu, sudah direkayasa dulu apa yang akan terjadi. Pasti terjadi karena dia yang merekayasa. Oleh karena itu, lihat bahwa anak-anak ini butuhkan seorang ibu. Tapi saya istri yang kedua, misalnya, kalau nggak ada ditambahin, misalnya ada kasus lagi, saya jadi istri yang kedua, nanti anak-anaknya bagaimana terima kita? Jadikan bahwa dia membutuhkan kamu. Dia membutuhkan, misalnya dia nggak dapat dari ibunya, dia bisa dapat dari ibu yang satunya. Itu yang akan menjadi satu kesatuan. Jadi image lah yang baik, image lah yang menyenangkan, sebagaimana Allah selalu lihat baik pada hamba-hambanya. Kalau kita melihat yang nggak baik, ya itu kita. Allah selalu memperhatikan hambanya baik, nggak pernah yang nggak baik. Yang nggak baik diri kita. Oleh karena itu, fokuskan bahwa lepaskan, bersihkan kita, pikiran kita dari hal-hal yang kita nggak perlu. Yang akan menjadi ketakutan buat kita bersihkan. Jadikan bahwa ini yang terbaik. Setiap kali kita melihat sesuatu itu yang baik. Yang nggak baik udah tinggalkan. Terima kasih. Insyaallah. Iya, Ustaz. Orang terbuka atau membuka dirinya untuk kita, kalau kita membuka juga hati kita. Allah jadikan hati itu saling apa? Saling bersambut. Tapi kalau kita menutup diri, orang lain juga akan melakukan hal yang sama. Kalau kita berjumpa dengan orang yang wajahnya muram, asam, begitu kita mengatakan Assalamualaikum, langsung berubah wajahnya. Oleh karena itu kalau ibu mencintai laki-laki tersebut, ibu harus siap untuk menghadapi tantangan. Dan yang pertama, dengan tulus. Jangan menggunakan kelicikan. Tulus, kita membuka diri kita untuk betul-betul memandang mereka sebagai anak kita. Saya punya langganan tukang tahu. Tukang tahu ini cukup lama berdagang tahu. Dia selalu cerita sama saya, Ustadz, saya punya anak perempuan, tapi lebih sayang sama ibu tirinya daripada sama saya. Bahkan yang pertama diberangkatkan umroh sama anak perempuan saya, istri saya. Jadi setelah meninggal suaminya, meninggal istrinya, dia menikah lagi. Ternyata wanita ini betul-betul apa? Betul-betul siap menjadi pengganti ibunya, merawat, mengasuh, mengurus, memberikan perhatian seperti anak kandungnya. Akhirnya apa? Si anak luar biasa cinta pada ibunya. Sampai dia marahi ayahnya kalau sampai ayahnya apa? Bahkan dia lebih berangkat ke sebelum ayahnya, ibunya berangkat umroh. Dan si anak bangga dengan ibunya. Kenapa? Karena si ibu membuka diri. Dia tidak menjadi saingan madu buat anaknya, tapi menjadi ibunya. Tapi kalau ibu menempatkan diri ibu sebagai madu buat anak, pasti dia akan takut. Benar nggak? Jadi buka diri. Kalau kita ingin menghapuskan kebencian di hati orang, pertama mulai dengan menghapuskan kebencian di hati kita. Ingin menumbuhkan cinta di hati orang, tumbuhkan cinta di hati kita. Kalau tidak, faqidu syai'i la yu'ti. Orang nggak punya sesuatu, bagaimana memberikan buat orang lain? Kita tahu bahwa perlakuan yang baik mulia itu akan membuat orang cinta. Bukan uang, bukan harta, tapi akhlak dan pekerti. Mudah-mudahan ibu dapat suami yang soleh, yang baik laki-laki ini, yang punya beberapa anak, berarti ibu akan mendapatkan anak di usia tua tanpa ibu melahirkan. Kalau melahirkan lagi, dapat lagi anak yang baru. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustadz Hussein, Pak Abu Bakar, terima kasih. Mudah-mudahan bukan hanya yang bertanya, tetapi yang mendengar juga ya Mas Krisna punya gambaran bahwa tidak ada yang bisa ditaklukkan kalau kita penuh dengan keyakinan pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa cinta yang sama sekali nggak tricky. Iya Mas Krisna, sayang sekali waktu habis. Banyak sekali ya trik-trik positif yang kita bisa dapatkan dari guru-guru kita ya, tentang bagaimana kita bisa berpositif pada orang lain ya. Jadi apa-apa yang di luar diri kita tidak bisa lalu terjadi juga pada diri kita. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Baraja, Masya Allah ilmunya luar biasa. Baik, saya Muhammad Krisna, Mbak Nuning, Neza, juga Anis Mali, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astagfirullah.